Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ardi Dwi Sarti, Yoga Saputra, Teti Wahyuwardani, dan Dimas Bayu Sajiwo akan mempresentasikan sumber hukum Islam dalam As-Sunnah. Saya Ardi akan menjelaskan mengenai pengertian as-sunnah. Sunnah adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan para penganut Sunni. Juga disebut sebagai al-as-sunnah wal jamaah atau orang-orang dari tradisi dan pengikut Nabi Muhammad. Ditinjau dari hukum yang ada, maka hubungan as-sunnah dengan Al-Quran sebagai berikut. Pertama, as-sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil, yaitu dalil yang tersebut di Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah. Berdasarkan hukum-hukum tersebut, banyak kita dapati perintah dan larangan. Yang kedua, terkadang as-sunnah itu berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Quran atau memberikan takyid atau memberikan tahsis dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak dan a'am atau umum. Karena tafsir, takyid, dan tahsis yang datang dari as-sunnah itu memberi penjelasan kepada makna yang dimaksud di dalam Al-Quran. Yang ketiga, terkadang as-sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat di Al-Quran. Di antara hukum-hukum itu tentang haramnya memakan daging keledai, daging binatang buas yang mempunyai taring, burung yang mempunyai kuku tajam, juga tentang haram mengenakan kain sutra dan cincin emas bagi kaum laki-laki. Semua ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Pembagian as-sunnah. Sunnah atau hadis berdasarkan definisi menurut para ahli di atas dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sunnah qauliyah, yaitu kabar berupa perkataan Nabi SAW yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. 2. Sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain, seperti tata cara menunaikan sholat 5 waktu yang dipraktekkan Nabi, cara berwudu dan cara haji. 3. Sunnah tarikiyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW yang telah diakui oleh beliau baik berupa ucapan maupun perbuatan. As-Sunnah atau Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran berupa pendekatan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, dan sikap diam atau sunnah takririyah atau sunnah sukutliyah Rasulullah yang tercantum dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Quran. Ucapan, perbuatan, dan sikap diam Nabi dikumpulkan tepat awal penyebaran Islam. Orang-orang yang mengumpulkan sunnah Nabi atau dalam kitab hadis menelusuri seluruh jalur riwayat, perbuatan, ucapan, perbuatan, dan pendiaman Nabi. Hasilnya di kalangan Sunni atau al-sunnah wal jamaah sebagai sumber nilai dan norma kedua sesudah kitab suci Al-Quran. Dan yang terakhir adalah implementasi as-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Bangun sebelum waktu subuh tiba. Rasulullah menyatakan untuk tidak tidur terlalu malam selepas salat isya. Sedangkan manusia normal tidak akan bisa untuk tidur terlalu lama. Dengan tidur lebih awal, Anda akan bangun lebih awal dengan sendirinya. Yang kedua, tersenyum.
Bagi seorang muslim, hendaknya menemui saudara sesama muslim dengan wajah yang ceria. Tapi jaga senyuman Anda ketika menemui mereka yang bukan muhrim. Daripada tersenyum, akan lebih baik jika Anda menundukkan pandangan. Yang ketiga, berbicara baik atau diam. Yang keempat, tidur menghadap ke kanan. Yang kelima, makan dan minum sambil duduk. Hal sederhana seperti makan dan minum juga bisa menjadi amalan sunnah loh. Dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, yaitu makan dan minum dengan duduk. Dan juga jangan lupa untuk membaca doa sebelumnya. Sekurang-kurangnya ingatlah untuk membaca basmalah sebelum makan dan minum. Yang terakhir adalah mengucap salam ketika masuk rumah. Mengucap salam ketika masuk rumah adalah sebuah hal sederhana yang berpengaruh pada kehidupan Anda di rumah. Terlebih jika kembali ke rumah dalam keadaan tak berpenghuni. Ada setan yang menghuni rumah ketika tidak ada penghuninya. Untuk mengusirnya, Anda cukup membaca basmalah ketika masuk dan mengucapkan salam. Akan lebih baik lagi, Anda mengucapkan salam di setiap ruangan yang ada. Dan masih banyak lagi contoh implementasi as-sunnah dalam kehidupan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.